Terima kasih. Teristimewa kepada ananda saya, para santri, melihat kalian duduk seperti ini, itu mengingatkan saya 20 tahun yang lalu ketika saya juga duduk seperti kalian di pondok pesantren. Santri itu minimal memiliki 3 makna. Sa dimaknai sabiqul khairat, maka ciri anak pesantren selalu terdepan, berlomba-lomba menjadi teladan, menjadi contoh dalam melakukan kebaikan. Sabiqul khairat. Yang kedua, T tarikul ma'asi. Santri selalu berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Termasuk malam hari ini, saya yakin dan percaya tidak ada satu bunga pun yang akan lepas dari tangkainya, karena santri kita yang hadir malam ini adalah santri yang tarikul ma'asi. Jangankan kepada sesama manusia, kepada pohon-pohon pun tidak akan pernah kita ganggu tanpa alasan yang dibenarkan. Dan yang ketiga, santri adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tujuan dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi tentu ini tidak gampang, apalagi hidup di zaman seperti sekarang ini. Tantangan dan rintangan yang kita hadapi sangat berat. Karena itu, melalui momentum Hari Santri ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, kepada adik-adikku, kepada anak-anakku para santri, dan saya ingin mengajak kepada kita tenaga-tenaga pengajar, guru-guru madrasah dan pondok pesantren, bahwasanya di zaman modern seperti sekarang ini ada 4 hal yang perlu kita kuatkan, ada 4 benteng yang harus kita bangun agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Yang pertama yang harus kita bangun dalam rangka menyongsong zaman modern seperti sekarang ini adalah kuwatul iman. Harus membangun kekuatan iman. Jauh sebelum kita hari ini, Rasulullah sudah memberikan prediksi, Rasulullah sudah meramalkan apa yang akan terjadi hari ini dan apa yang akan terjadi akan datang. Dan apa yang pernah diramalkan oleh Rasulullah perlahan sudah mulai nampak di tengah-tengah kita. Karena ramalan itu ada 3. Ada ramalan mistik. Ramalan mistik haram hukumnya kita percaya. Karena ketika kita percaya, maka 40 hari salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana itu ramalan mistik? Ramalan para dukun. Yang kedua ada namanya ramalan ilmiah. Ramalan ilmiah boleh kita percaya dan boleh kita tidak percaya. Yang mana ramalan ilmiah? Ramalan yang didasarkan atas ilmu pengetahuan. Contoh, orang meramalkan akan turunnya hujan, orang meramalkan akan terjadinya bencana alam yang didasari dengan pengetahuan, maka itu boleh kita percaya dan boleh tidak kita percaya. Tetapi ada satu ramalan wajib hukumnya kita percaya. Yang mana itu? Ramalan wahyu. Itulah ramalan yang diramalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang akan terjadi hari ini, apa yang akan terjadi yang akan datang, yang akan menjadi tanda-tanda kehancuran zaman, semua sudah diramalkan oleh Rasulullah. Dan itu pasti akan terjadi. Bahkan hari ini kalau kita mau jujur, sudah banyak yang terjadi di tengah-tengah kita. Ketika Rasulullah kembali dari Isra dan Mi'raj, diperlihatkan bagaimana gambaran dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan bagaimana gambaran neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan bagaimana gambaran surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah, la akhafu alaikumud dunya walakin akhafu alaikumul iman. Saya tidak takut, kata Nabi,
tentang bagaimana urusan dunia kalian, karena dunia ini semakin hari semakin maju, dunia ini semakin hari semakin canggih. Tetapi Rasulullah mengatakan, walakin akhafu alaikumul iman, tetapi saya khawatir ketika dunia semakin maju, iman kalian semakin merosot. Dan inilah yang terjadi hari ini. Maka penting adanya kita bangun kekuatan iman, dan disinilah tempatnya kita membangun kekuatan itu, di lingkungan pondok pesantren dan madrasah-madrasah yang tempat kita belajar hari ini. Contoh pengaruh terbesar dalam kehidupan kita hari ini adalah pengaruh HP yang banyak terjadi di kalangan kita. 2 hari yang lalu saya buka Facebook, ada status anak yang baru berusia sekitar 13-14 tahun. Apa bunyi statusnya? Jangan engkau menilai aku dari masa laluku. Ini 14 tahun sudah bicara masa lalu. Hari ini umurmu 14 tahun cerita masa lalu. Masa lalumu apa? Ngompol di celana. Itu contoh dari sekian banyak pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh benda yang kecil ini. Maka satu-satunya ketika kita ingin selamat dari dampak negatif dari kemajuan-kemajuan itu, maka kita harus bangun kuwatul iman. Maka lewat momentum hari ini kita tanamkan dalam diri kita bahwa saya adalah santri dan saya akan menjadi pelopor di tengah-tengah umat sebagai kuwatul iman. Karena kalian inilah kita harapkan akan menjadi penyangga moral bangsa dan negara kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Itu yang pertama yang harus kita bangun adalah kuwatul iman. Yang kedua yang harus kita bangun di zaman modern sekarang ini ketika kita ingin selamat adalah kuwatul ilm, kekuatan ilmu pengetahuan. Ayat yang pertama turun diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah membaca, Iqra. Ini memberikan isyarat kepada kita bahwa tantangan zaman yang akan dihadapi oleh umat Rasulullah adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa yang terjadi hari ini tidak pernah terbayangkan oleh umat-umat terdahulu. Dulu begitu sulitnya kita menerima informasi maupun menyampaikan informasi keluar, tetapi seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini, semuanya berjalan begitu cepat. Dunia yang kita tempati hari ini itu bundar dan 24 jam tidak pernah berhenti berputar. Dan seiring berjalannya waktu, berputarnya bumi, terjadi perkembangan dari waktu ke waktu, kemajuan dari detik ke detik, yang artinya kalau kita ini manusia tidak setiap detik menambah potensi diri kita, menambah ilmu pengetahuan kita, menambah keterampilan kita, maka cepat atau lambat kita akan tertinggal oleh kemajuan zaman. Sekitar 1 tahun yang lalu saya mengikuti salah satu diklat di Makassar. Ada pemateri dari Jakarta mengatakan begini, hari ini kalau ada PNS ASN atau ada guru yang tidak bisa membuka laptop, yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas internet, itu sama posisinya dengan guru atau ASN yang buta huruf 10-20 tahun yang lalu. Maka Sayyidina Ali mengatakan, alimu auladakum gaira ma ulimtum fa innahum khuliqu li zamanin gairi zamanikum. Berikan keterampilan, berikan pendidikan, berikan skill kepada anak keturunanmu, kepada generasimu, karena sesungguhnya mereka diciptakan oleh Allah untuk zaman yang tantangannya jauh lebih berat daripada tantangan dan rintangan yang kita hadapi hari ini. Maka ketika kita ingin selamat dari
kemajuan zaman yang terjadi hari ini berubah begitu cepat, maka yang kalian harus lakukan adalah quwwatul ilm. Dan disinilah tempatnya kalian, di pondok pesantren inilah, di madrasah-madrasah inilah tempat kalian dengan usia seperti kalian ini. Maka saat inilah saat yang paling tepat kalian membangun quwwatul ilm. Saya dulu 10 tahun belajar di pesantren, dan baru hari ini saya rasakan betapa ruginya saya 10 tahun karena hanya sebatas ini pengetahuan yang bisa kita peroleh di pesantren. Maka manfaatkan kesempatan yang Ananda semua miliki hari ini. Kemudian yang ketiga, yang harus kita bangun di zaman modern seperti sekarang ini adalah quwwatul ittihad. Quwwatul ittihad, membangun kekuatan persatuan. Mayoritas kita sebagai umat Islam di tanah Indonesia ini tidak menjamin kekuatan kita kalau kita bercerai-berai, kalau kita tidak bisa membangun persatuan. Bersatu bukan berarti bahwa kita mengingkari perbedaan, karena mengingkari perbedaan itu artinya kita mengingkari kodrat kita. Tetapi bersatu adalah bisa mencari titik persamaan di tengah-tengah perbedaan. Kita tidak menyalahkan ketika ada saudara-saudara kita yang punya pendapat yang berbeda dengan pendapat kita. Yang kita sayangkan ketika ada saudara-saudara kita yang mengklaim bahwa dialah yang paling benar, sehingga dengan mudahnya dia membid'ahkan, mengkafirkan orang lain. Itu sesungguhnya yang kita sayangkan. Biar bagaimana kita umat Islam sebagai umat yang mayoritas, kalau kita tidak bisa membangun persatuan, maka kita akan seperti apa yang diramalkan oleh Rasulullah, kagusaus sayl bal antum katsirun. Kalian pada hari itu banyak, kata Nabi, tetapi kalian kagusaus sayl, posisinya hanya seperti busa air yang bisa terombang-ambing ke sana kemari, tidak memiliki kekuatan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki persatuan. Karena itu boleh kita berbeda, tetapi kita harus singkirkan perbedaan itu demi kepentingan yang lebih besar, menyampingkan kepentingan pribadi dan golongan demi untuk kepentingan yang lebih besar. Maka yang harus kita bangun sebagai umat yang mayoritas adalah quwwatul ittihad. Kemudian yang terakhir, saya tidak terlalu panjang karena saya sendiri ini sudah pegang lutut saya. Yang keempat atau yang terakhir yang penting kita bangun adalah quwwatul khuluq, membangun budaya Islami. Ini kita sebagai umat yang mayoritas di Indonesia, tetapi terkadang kita tidak bangga dengan budaya Islam yang begitu sopan, yang begitu sempurna. Contoh cara berpakaian, tampil dengan kondisi seperti ini, penampilan seperti luar biasa, tetapi terkadang dalam kehidupan kita minder sebagai muslimah, sehingga ketika kita menyaksikan di televisi artis-artis berpakaian seksi, ikut-ikutan kita berpakaian seksi. Artis, yang namanya artis, model apapun pakaian yang dia pakai pasti kelihatan cantik. Mau pakai panjang, cantik. Mau pakai pendek, cantik. Tapi kita yang hidup di desa mau ikut-ikut dengan artis, bukan menampakkan kecantikan, malah menampakkan aib kita. Artis itu dari ujung kaki sampai ujung rambut mulus. Kita yang setiap hari ke sawah, setiap hari ke kebun, di betis kita apa? Ada bekas gigitan nyamuk, di situ banyak mor-mornya. Lalu itu yang kita mau nampakkan. Maka kita harus bangga dengan budaya Islam. Maka inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang Barat tinggi, putih, kulitnya putih, rambutnya kuning, itu nyambung. Orang Indonesia sudah pendek, hitam, mau juga kuning rambutnya. Akhirnya dicat rambutnya. Apa yang terjadi? Akhirnya seperti kue coklat brownies, hitam di bawah, kuning di atas. Padahal kita sudah punya budaya Islam yang luar biasa dan patut kita banggakan, dan insya Allah akan menjamin kita selamat dunia dan akhirat. Maka saya akan ulangi lagi, yang harus adik-adik bangun hari ini
dalam rangka menyongsong perkembangan zaman yang begitu cepat. Yang pertama adalah kuwatul iman, yang kedua kuwatul ilm, kekuatan ilmu, yang ketiga kuatkan persatuan atau kuwatul ittihad, dan yang keempat adalah kuwatul khuluq, bangun budaya Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Islam mengajarkan kita ketika makan, bagaimana Islam mengajarkan kita dalam berpakaian, bagaimana Islam mengajarkan kita bagaimana menghormati orang tua, bagaimana Islam mengajarkan kita bagaimana kita menghormati guru kita. Itu yang harus kita bangun saat ini dan harus kita perkuat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.